Hai semuanya, kami dari Politeknik Negeri APP Jakarta, jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Ini adalah kelompok-kelompok kami yang akan menjelaskan berupa materi yang berjudul Analysis Integrated Marketing Communication dalam membangun perspektif brand image pada PT Gapura Omega Alphaland. Jadi, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam materi pokoknya, di sini saya akan membahas mengenai abstraknya. Perkembangan pusat berbelanja mengalami peningkatan yang semakin pesat, baik dilihat dari sudut bentuk ataupun fungsinya. Pada awalnya, konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap suatu produk, mereka akan memilih tempat berbelanja pasar tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan integrated marketing communication yang dilakukan oleh PT Gapura Omega Alphaland dalam strategi integrated marketing communication ini. Jenis penelitian ini ialah kualitatif, menggunakan jenis data penelitian sekunder dan metode penelitian dengan mencari referensi dari internet. Objek penelitian ini yaitu di PT Gapura Omega Alphaland berdasarkan hasil analisis dan perbahasan mengenai integrated marketing communication bahwa PT Gapura Omega Alphaland Depok Town Square merupakan salah satu mall yang kelompok usahanya di bawah naungan Prima Group dengan pendiri bersama Sebastian Gunadi yang bergerak dalam mengelola mall ini. Lalu selanjutnya latar belakang masalah. Perkembangan pusat belanja mengalami peningkatan yang semakin pesat, baik dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Pada awalnya, konsumen dalam memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang, mereka akan memilih tempat berbelanja, yaitu pasar tradisional. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat grafik perkembangan pasar modern di Indonesia. Dapat dilihat bahwa sekarang ini masyarakat telah dimanjakan oleh munculnya berbagai macam pusat berbelanja yang biasa disebut dengan shopping mall, itu disebut di Inggris dan juga Eropa, ataupun shopping center yang biasa disebut di Amerika, yang merupakan suatu bangunan tinggi dan megah atau kumpulan dari beberapa bangunan toko di dalam satu lokasi dan tempat berkumpulnya pedagang atau vendor yang disebut dengan tenan. Kita ketahui bahwa PT Gapura Omega Alphaland atau yang lebih dikenal sebagai Depok Town Square merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan mall, yaitu penyedia unit ruko ataupun toko atau juga kios untuk disewakan maupun dijual kepada tenan. Depok Town Square melalui divisi marketing dan divisi promotion berupaya melakukan dan menyediakan sarana atau alat promosi menarik agar aktivitas promosi yang dilakukan untuk membangun persepsi brand image yang positif dari Depok Town Square tersebut ke dalam benak konsumen. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan judul yang telah dipilih dan latar belakang di atas, masalah yang hendak dibahas terfokus pada integrated marketing communication yang dilakukan oleh PT Gapura Omega Alphaland. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana proses perencanaan integrated marketing communication yang dilakukan oleh PT Gapura Omega Alphaland. Lalu yang kedua, strategi integrated marketing communication apa yang dilakukan oleh PT Gapura Omega Alphaland. Lalu yang ketiga, bagaimana analisis dan pemecahan masalah dari integrated marketing communication dalam membangun persepsi brand image pada PT Gapura Omega Alphaland. Batasan masalah dari makalah ini adalah pemecahan permasalahan Integrate Marketing Communication pada PT Gapura Omega Alphaland dalam upaya membangun persepsi brand image dari ketertarikan pesan yang disampaikan melalui media promosi. Adapun tujuan dari makalah yang kami buat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui proses perencanaan Integrated Marketing Communication yang dilakukan oleh PT Gapura Omega Alphaland. Yang kedua, yaitu mengetahui strategi Integrated Marketing Communication apa yang digunakan PT Gapura Omega Alphaland. Selanjutnya, untuk mengetahui analisis dan pemecahan permasalahan dari Integrated Marketing Communication dalam membangun persepsi brand image pada PT Gapura Omega Alphaland.
Kemudian manfaat penelitian yang diperoleh dari penyusunan makalah ini yaitu yang pertama, dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian lebih lanjut di bidang manajemen pemasaran yang berhubungan dengan integrated marketing communication. Dan yang kedua, memberikan tambahan informasi yang mungkin memberikan dampak positif. Yang pertama adalah konsep integrated marketing communication atau IMC. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu menurut American Association of Advertising Agencies, IMC adalah suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang menyadari nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Misalnya, periklanan umum, penjualan personal, pemasaran langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan menggabungkan berbagai disiplin ini untuk memberikan kejelasan dan pengaruh komunikasi yang maksimum melalui integrasi menyeluruh dari pesan-pesan yang ada. Nah, untuk yang kedua, itu dari Terence A. Shem. Integrated Marketing Communication adalah proses perkembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Gregorius Chandra menyatakan bahwa IMC menekankan dialog terorganisir dengan audiens internal dan eksternal yang sifatnya lebih personalized, customer oriented, dan technology driven approach. Istilah terintegrasi menunjukkan keselarasan atau keterpaduan dalam hal tujuan, fokus, dan arah strategis antar elemen bauran berkomunikasi pemasaran, unsur bauran pemasaran. Saya akan menjelaskan mengenai brand image. Suatu perusahaan banyak mendapatkan keunggulan yang kompetitif dengan mencari cara alternatif yang bertujuan untuk menambah nilai guna produk yang dibedakan. Hal ini dapat dikembangkan dalam kegiatan strategi pemasaran dengan harapan mampu untuk menciptakan kriteria tertentu sebagai pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang menjadi pesaingnya, baik berupa fisik, produk, harga, distribusi, dan cara mempromosikannya, serta bagaimana pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang ada itu semua merupakan citra merek atau brand image. Brand image adalah persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari PT Gapura Omega Alphalene. Masyarakat kini telah dimanjakan dengan berbagai macam pusat belanja yang tersebar hampir di seluruh kota besar yang ada di Indonesia, terutama daerah ibu kota. Dimulai pada awal tahun 1990-an, pusat-pusat perbelanjaan marak dibangun yang kemudian seiring dengan perkembangannya dipadukan dengan berbagai konsep yang berbeda tentunya, karena melihat ketertarikan konsumen akan tempat-tempat hangout yang lebih diminati daripada sekedar tempat belanja. Salah satunya yaitu PT Gapura Omega Alphalene atau yang lebih kita kenal dengan Depok Town Center atau DTC. DTC ini merupakan salah satu mall yang dimiliki oleh PT Gapura Inti Utama yang merupakan kelompok usaha di bawah naungan dari Gapura Prima Group dengan pendiri yaitu bernama Bapak Sebastian Gunadi. Depok Town Center ini sendiri telah berdiri sejak tanggal 25 Maret 2005 yang terletak di Jalan Raya Sawangan, Depok. Seven Colors of Life. Kalimat tersebut adalah tagline dari DTC yang bermaksud untuk menempatkan 7 aktivitas dalam satu atmosfer yang menjadikan Depok Town Center ini sebagai pilihan yang tepat bagi setiap keluarga maupun individu dalam pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari, dan juga sebagai tempat hiburan serta bermain bagi keluarga tercinta. Sebagai pusat perbelanjaan keluarga, Depok Town Center ini memiliki berbagai fasilitas yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari beragam shopping center, yaitu toko-toko khusus yang menyediakan segala keperluan. Kemudian ada sport center, convention center, food center, education center, hobby center, residential center yang menjadikan Depok Town Center ini sebagai pusat kebutuhan keluarga yang selalu ramai dikunjungi.
Pada mulainya, Depok Town Center ini lebih memiliki konsep sebagai family mall, yaitu sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan keluarga. Akan tetapi dilihat dari posisi DTC sendiri yang berdekatan dengan kawasan real estate dan sekolah-sekolah seperti Cakrabuana dan Setia Negara atau sekolah lainnya, menjadikan Depok Town Center ini mengubah konsepnya yang awalnya memiliki konsep sebagai family mall menjadi edutainment atau education and entertainment mall dengan segmentasi pengunjung yaitu keluarga juga pelajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama saya akan menjelaskan jenis penelitian. Di sini makalah kelompok kami menggunakan jenis penelitian kualitatif atau bisa disebut menghasilkan data yang deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ini menunjukkan isi yang terdapat pendapat-pendapat, ide atau perspektif dari perilaku yang kita amati, dari perilaku orang-orang yang kita amati. Dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis data penelitian. Jenis data penelitian dipakai oleh makalah kelompok kami yaitu jenis data sekunder atau bisa yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bisa didapat dari sebuah artikel, jurnal atau situs internet lainnya. Yang dapat disimpulkan bahwa jenis data sekunder ini yang didapat dari cara membaca, mempelajari atau memahami atau sumber lain yang melakukan penelitian. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian itu cara bagaimana kita mendapatkan sebuah sumber-sumber atau materi-materi untuk disampaikan di sebuah makalah. Dan di sini kelompok kami menggunakan metode penelitian yaitu mencari referensi-referensi dari internet yang kita dapat, kemudian data-data tersebut kita masukkan ke dalam sebuah penelitian. Pada bab 4 yaitu analisa masalah dan pemecahan masalah. Di sini yang pertama yaitu ada perencanaan Integrated Marketing Communication yang digunakan Depok Town Center. Sebelum perencanaan ini dibuat, asumsi atas keputusan yang dibuat oleh Depok Town Center didasarkan pada strategi pemasaran yang baik dan matang agar posisi perusahaan di pasar dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk kedepannya. Keadaan dunia saat ini bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bagi Depok Town Center melakukan perencanaan kegiatan MC mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan di mata konsumen maupun di mata investor yang ada. Setiap perusahaan dapat menjalankan rencana IMC yang telah direncanakan sebelumnya seperti yang telah ditetapkan Depok Town Center dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan pasar agar setiap aktivitas pemasaran dapat jelas dan terarah mengenai apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada beberapa pasar sasaran dalam mengkomunikasikan pesan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya, strategi IMC yang digunakan oleh Depok Town Center atau DTC. Mengingat efektivitas masing-masing alat komunikasi pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dari semua alat komunikasi dan bauran promosi harus terpadu dan tidak berdiri sendiri. Tetapi dalam prakteknya, ada beberapa alat komunikasi terkadang masih sering tumpah tindih dengan alat yang lain dan promosi juga masih belum maksimal, sehingga Depok Town Center mengambil beberapa strategi, yaitu yang pertama target market versus target audience. Target market atau pasar sasaran merupakan siapa yang mengonsumsi produk atau jasa dari DTC itu sendiri, sedangkan target audience atau orang pendengar sasaran merupakan siapa yang menjadi sasaran produk komunikasi. Contohnya, produk susu formula bayi, target marketnya itu bayi, sedangkan target audiensnya itu orang tua si bayi itu sendiri. Dalam hal ini, DTC memiliki target market yaitu keluarga dan pelajar yang ada di daerah Depok dan sekitarnya. Sedangkan target audiensnya adalah para pengunjung yang datang ke mall DTC
ataupun pedagang yang berada di dalam area DTC. Message strategi. Dalam strategi ini, pihak DTC khususnya divisi pemasaran dan divisi promosi melakukan perancangan sebuah konsep pesan untuk bisa memilih bahasa, ejaan, dan tulisan suatu pesan apa yang disampaikan kepada pengunjung dan para pedagang DTC sendiri. Sedangkan penetrasi pesan atau pendekatan dan daya tarik untuk pesan yang bagaimana dan harus serta digunakan dalam mengkonsepkan sebuah pesan yang menjadi kreatif dan menarik untuk dibaca oleh pengunjung yang datang ke DTC. Yang ketiga, media strategi. Pada divisi promosi DTC, strategi IMC yang diterapkan yaitu strategi media atau media strategi dengan kombinasi penggunaan media massa yang terdiri dari media cetak koran, media siaran radio, media elektronik, kaset audio, video, halaman web, dan media display papan iklan, poster, banner. Sedangkan DTC juga menggunakan media strategi personal meliputi 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara tatap muka. Pembicara dengan audiens bisa menggunakan alat komunikasi seperti telepon, email, BBM, atau yang lainnya agar bisa interaktif dalam berkomunikasi dan saling memberikan informasi-informasi penting. 4. Line elements. Dalam strategi ini, DTC mempunyai line elements yang meliputi soft sell dan hard sell. Soft sell ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat kognitif dan afektif yang berupa advertising, public relations, interactive marketing, dan lain-lain. Sedangkan hard sell berupa personal selling, direct marketing, sales promotion, di mana hard sell ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat konektif. Yang terakhir yaitu budget. Dalam tahap ini, divisi keuangan melakukan cara penyusunan anggaran dengan dibagi menjadi 2 strategi, yaitu strategi budget dengan top down dan bottom up. Strategi dengan top down yaitu modal sudah tersedia di awal, sedangkan bottom up dia tuh melihat berapa biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana dan bagaimana pengalokasiannya. Dalam kenyataan di lapangan, strategi budget yang digunakan oleh DTC sesuai dengan penyusunan anggarannya adalah menggunakan bottom up, karena DTC melihat dari beberapa biaya yang dibutuhkan dalam suatu divisi dalam merencanakan suatu program kerja dan bagaimana cara mengalokasikan dana yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke analisa masalah. Setiap perusahaan tidak terlepas dari sebuah aktivitas. Di perjalanannya pasti akan menghadapi suatu permasalahan yang dapat merugikan perusahaan itu dan juga konsumennya, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan mal seperti Depok Town Square atau DTC. Nah, adapun permasalahan tersebut yaitu pertama, bagaimana memilih media komunikasi yang efektif. Kedua, bagaimana mengidentifikasi peluang pasar lebih cermat serta teliti. Yang ketiga, bagaimana memilih media strategi yang akan memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai informasi perusahaan. Nah, kemudian masuk ke pemecahan masalah. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh DTC dan hasil analisis dari kelompok kami, berikut kelompok kami akan menguraikan pemecahan masalahnya. Yang pertama, bagaimana memilih media komunikasi yang efektif karena dari perencanaan integrated marketing communication berpengaruh terhadap persepsi mengenai brand image DTC itu sendiri di kalangan konsumen. Nah, perlu diperhatikan dalam pemilihan media bahwa kegiatan dari perencanaan integrated marketing communication merupakan acuan penting dalam menyusun strategi promosi karena media adalah alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen untuk menginformasikan produk, pameran, event, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh DTC. Selain media yang bersifat advertising, pameran atau event menentukan pula minat dan konsumen untuk berkunjung. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dari acara yang diselenggarakan, yaitu acara yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan usia. Nah, yang kedua, bagaimana mengidentifikasi pasar lebih cermat serta teliti guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan keinginannya.
Nah, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi pasar karena dengan begitu perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen dan bagaimana pembagiannya berdasarkan klasifikasi, segmentasi, serta ciri pasar sasaran. Dengan melakukan segmentasi, maka dapat menentukan posisi produk sebagai suatu produk yang dapat memuaskan konsumen dengan cara yang berbeda dari pesaing. Nah, yang ketiga, bagaimana memilih media strategi yang akan memberikan suatu informasi kepada masyarakat mengenai informasi perusahaan. Perusahaan harus menggunakan dan memanfaatkan media promosi yang ada untuk memberikan informasi-informasi mengenai perusahaan maupun isi dari perusahaan tersebut, sehingga masyarakat atau pengunjung maupun tenan dapat informasi yang jelas dan akurat mengenai perusahaan itu sendiri. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan yang sudah rekan-rekan saya jelasin yaitu PT Gapura Omega Alphalene Depok Town Center merupakan salah satu mall yang merupakan kelompok usaha di bawah naungan Prima Group dengan pendiri bernama Sebastian Gunadi. Kemudian latar belakang pendirian usaha ini yaitu salah satunya yaitu meningkatkan perekonomian wilayah Depok, membuka bidang pekerjaan baru bagi masyarakat Depok, serta mengembangkan corporate Lipo itu sendiri yang bergerak dalam bidang pengelolaan mall. Selain itu, persaingan antara bidang usaha sejenis tidak begitu ketat. Kenapa? Karena jarak shopping center yang begitu berjauhan dari lokasi mall Depok Town Center ini. Yang selanjutnya yaitu saran. Apabila perusahaan promosi melalui media advertising yang dilakukan visi promotion, khususnya media cetak dan elektronik, sebaiknya menggunakan media yang lebih banyak diminati oleh konsumen. Apa aja sih media yang seharusnya dilakukan? Yaitu yang pertama ada Femina, Monitor Depok, Info Depok, Jurnal Depok, dan sebagainya. Yaitu guna memperlebar target market dari DTC tersebut. Kemudian, meskipun unit-unit sebagian besar telah terisi, akan tetapi sering dijumpai tenan yang jarang membuka tokonya. Oleh karena itu, kenapa? Seharusnya lebih ditingkatkan kerjasama dengan tenan, yaitu berupaya menumbuhkan kesadaran tenan agar loyal dan konsisten untuk kerjasama mengembangkan usahanya tersebut agar sama-sama maju. Kemudian, membuat event baik dari manajemen maupun kerjasama event organizer atau IO agar banyak menarik pengunjung datang ke mall dan pengunjung dapat melihat ataupun berpartisipasi dalam event yang dibuat. Maka dari itu akan memperluas target market dari DTC tersebut dan tenan-tenan yang ada di dalamnya tersebut. Itulah tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami tentang analisis Integrated Marketing Communication PT Gapura Omega Alphalene. Semoga pembahasan tersebut dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.